Selamat datang di Wangi 7 Channel. Kita akan belajar matematika bersama. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum, kita lanjutkan soal nomor 13 sampai 16 ya. Langsung saja kita mulai. Di sini ada materi limit tak hingga gabungan antara trigonometri dan aljabar. Di sini ada yang berbeda. Kenapa? Karena setelah cos di sini biasanya kan cos 4x gitu ya. Di sini munculnya adalah cos 4 per x. Nah, lantas bagaimana? Nah, kita misalkan dulu deh. Kita misalkan yang membuat kita kesulitan tadi adalah karena x-nya sebagai penyebut. Maka seper x-nya ini kita misalkan dengan variabel lain, misalkan y. Nah, kalau kita substitusikan x mendekati tak hingga, maka diperolehlah 1 per tak hingga sama dengan y. Nah, berarti di sini nilai y-nya sama dengan 1 dibagi tak hingga adalah mendekati 0. Nah, kalau sudah kita ubah persamaannya, limit x mendekati tak hingga kita ubah menjadi limit y mendekati 0. Dengan demikian di sini berubah juga menjadi 1 min cos seper x berubah menjadi y, berarti cos 4y per y tan 3y. Nah, di sini kan sudah lebih terang ya. Kita harus ngapain itu. Nah, di sini ada y tan 3y, di sini ada cos 4x. Kita ingat ini deh sifatnya. Bahwa jika ada cos 2x, maka di sini bisa ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Dengan demikian di sini bisa kita ubah menjadi, kita tulis dulu, limit y mendekati 0 sama dengan 1 dikurangi, nah ini, cos 2x menjadi 1 min 2 sin kuadrat x, cos 4y berubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat. Kalau di sini 2 jadi 1, di sini 4 jadi 2. Per yang penyebutnya tetap y tan 3y. Nah, kalau sudah, kita rapikan dulu. Limit y mendekati 0 sama dengan ini 1 dikurangi 1, 0. Maka di sini pembilangnya tersisa positif ya, negatif-negatif. 2 sin kuadrat 2y. Saya ubah menjadi gini deh. 2 sin 2y kali sin 2y. Boleh kan? Dibagi y tan 3y. Nah, ada sifat di limit trigonometri khusus untuk sin, tan, dan aljabar, maka bisa kita di sini peroleh langsung 2 kali, nah di sini bisa sin 2y per y, maka diperolehlah 2. Sedangkan di sini sin 2y per tan 3y, ambil koefisiennya y saja, yaitu 2 per 3. Dengan demikian diperolehlah 2 kali 2 kali 2, yaitu 8 per 3. 14. Nilai minimum dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi nilai mutlak x dikurangi 1 adalah, karena di sini fungsi salah satunya variabel bernilai-nilai mutlak, maka kita cari dulu fungsi ini jika x-nya kurang dari 0. Maka fungsi kita berubah menjadi fx sama dengan x kuadrat. Karena x kurang dari 0 berarti x-nya negatif ya, berarti negatif dari negatif x menjadi positif, ditambah x dikurangi 1. Sedangkan untuk x lebih dari sama dengan 0, maka
fx sama dengan, ini positif ya, berarti x kuadrat dikurangi x dikurangi 1. Nah, setelah kita ubah fungsinya menjadi seperti ini, kita kembali lagi ke pertanyaan, nilai minimum itu diperoleh dengan cara menurunkan fungsi tersebut. Kita turunkan fungsi yang pertama ini, diperolehlah f aksen x-nya adalah 2x tambah 1, sedangkan di sini f aksen x-nya adalah 2x dikurang 1. Nah, setelah ini syarat maksimum atau minimum adalah nilai f aksennya itu 0. Dengan demikian diperoleh 0 sama dengan 2x tambah 1. Di sini diperolehlah x sama dengan 1 pindah kiri jadi negatif, berarti negatif 1/2. Untuk yang kedua, 0 sama dengan 2x kurang 1. Di sini diperolehlah x sama dengan 1/2. Setelah ini kita substitusikan. Untuk x sama dengan negatif setengah, kita substitusi ke fungsi yang pertama ini. Dan x sama dengan setengah kita substitusikan ke yang kedua, karena lebih dari 0 ya. Kalau sudah diperoleh x sama dengan negatif setengah dan x sama dengan setengah, kita substitusikan ke fungsi. Untuk yang pertama kita ambil yang ini ya, karena ini untuk yang negatif. Dengan demikian f negatif setengah sama dengan negatif setengah kuadrat ditambah negatif setengah dikurang 1 sama dengan 1/4 dikurangi setengah dikurangi 1. Kalau kita samakan penyebutnya, di sini 4, pembilangnya sama, di sini kali 2, di sini kali 4, maka hasilnya adalah negatif 1 kurangi 2 kurangi 4, berarti 1 kurangi 6, negatif 5/4. Untuk f setengahnya kita substitusikan untuk x lebih dari 0, yaitu setengah kuadrat dikurangi setengah dikurangi 1. Ini sama ya, hasilnya adalah negatif 5/4. Karena sama, berarti hasilnya ya nilai minimumnya adalah dia ya. Prisma ABC D, E, F, G, H memiliki alas berbentuk persegi. Ini berarti A, B, C, D, E, F, G, H. I adalah titik tengah HF. Ini titik I. Jika sudut EAI adalah pi/6 dan volumenya adalah 27 akar dari 3/2. Maka tinggi prisma itu adalah, nah kita keluarkan dulu deh ini segitiga AEI ini. Ini A, ini E, ini I, ini siku-siku ya. Sudutnya pi/6. Pi/6 itu 180 dibagi 6, berarti 30 derajat. Nah, karena sin 30 derajat itu adalah 1/2, berarti ini adalah 1 bagian. Saya kasih A dulu, berarti ini per 2, berarti di sini 2A. Dengan demikian di sini adalah A akar 3. Diperoleh dari mana? Berarti 4A kuadrat dikurangi 1A kuadrat, yaitu 3A kuadrat. Kalau diakarkan hasilnya ini. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi prisma. Ini yang ditanyakan. Nah, untuk mencari tinggi kita gunakan rumus volume prisma. Volume prisma kan ini diperoleh dari luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi ya.
Berarti anggap aja sisi perseginya itu S. Sisi kuadrat kali tinggi. Nah, berarti terlebih dahulu kita cari S-nya. S-nya bisa kita cari dengan menggunakan ini. Segitiga ini. Segitiga ini kalau kita keluarkan itu diperoleh dari persegi ini. Nah, ini kan tadi S yang akan kita cari juga kan, alas dan atap sama. Sedangkan ini tengah-tengahnya adalah I. Nah, panjang E ke I tadi adalah A. Berarti ini juga A. Nah, dengan teorema Pythagoras bahwa sisi miring S kuadrat tambah S kuadrat, ini kan S juga nih, sama dengan, nah ini, 2A kuadrat. Sehingga diperolehlah 2S kuadrat sama dengan 4A kuadrat. S kuadratnya yaitu 2A kuadrat, sehingga diperoleh S-nya A akar 2. Nah, kalau sudah, kita kembali ke sini. Kita gunakan rumus volumenya ini tadi. Ini saya kasih jarak dulu. Nanti kalau tidak muat di bawahnya ya. Bahwa 27 akar dari 3/2 sama dengan S kuadrat kali T. Nah, S kuadratnya ini tadi adalah 2A kuadrat kali T. Tingginya ini adalah punyanya A akar 3. Kalau sudah, di sini kiri kanan sama-sama punya akar 3. Di sini kan bisa diubah menjadi 27 akar 3 per akar 2 gitu ya. Sama dengan 2A pangkat 3 akar 3. Nah, ini habis dibagi, sehingga diperolehlah 27 per akar 2 sama dengan 2A pangkat 3. Nah, 2-nya bisa pindah ke kiri menjadi 27 per 2 akar 2 sama dengan A pangkat 3. Nah, sekarang kita mencari A nih, sudah mulai kelihatan kan? Nah, 27 itu kan diperoleh dari A pangkat 3. Sedangkan yang penyebutnya ini kan bisa diubah menjadi 2 pangkat ini 1, ini setengah. 1 tambah setengah ada 1/2 atau 3/2. Sama dengan A pangkat 3. Nah, ini kan bisa dirubah menjadi sama-sama punya pangkat 3 ya. Kita pindah penyebutnya ini ke atas, maka menjadi 3 pangkat 3 kali 2 pangkat, nah, positif pindah ke atas jadi negatif 3/2 sama dengan A pangkat 3. Di sini perkalian di sini semuanya mempunyai pangkat 3, maka bisa pangkatnya hilang ya. Di sini menjadi 3 kali 2 pangkat negatif setengah sama dengan A. Dengan demikian pindah ke sini ya. Kita akan cari T-nya tadi. T-nya adalah ini, A akar 3. Dengan demikian, A-nya ini berarti 3 kali 2 pangkat negatif setengah kali akar 3. Nah, 3 akar 3 per ini, pangkat negatif turun jadi pangkat setengah sama aja dengan akar 2. Kita rasionalkan, sama-sama kalikan akar 2 sama dengan 3 akar 6
per akar 2 kali akar 2 adalah 2. Jadi ini adalah hasilnya. Jika f pangkat nx merupakan hasil turunan fx terhadap x sebanyak n kali, dan fx sama dengan x pangkat 6, maka nilai dari f pangkat 6 dari 2020 adalah, dari fx sama dengan x pangkat 6 kita turunkan sebanyak 6 kali. Nah, f1 dulu masih x ya, berarti 6x pangkat 5. F2 kita turunkan lagi, berarti 30x pangkat 4. F3 30 kali 4 120x pangkat 3. F4 nya berarti 360x pangkat 2. F5 nya dikit lagi 720x. Nah, F6 nya 720. Tidak ada lagi X ya. Nah, karena tidak punya X, disubstitusikan berapapun yang ditanyakan tadi kan F6 2020. Tidak ada masalah, jawabannya tetap 720 karena dia konstanta sampai sini. Oke, sampai sini saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.